Halo warga sekuler sekalian. Guys, setelah saya diskusi dengan AI, diskusi 7 hari 7 malam, ternyata AI mengatakan Timor Leste berpotensi jadi negara maju. Ya, nah yang jadi pertanyaan, kok bisa Timor Leste itu berpotensi banget jadi negara maju? Apa alasannya? Jadi kalau dibandingkan dengan Konoha, ternyata menurut AI, Timor Leste itu lebih berpotensi. Apa alasannya? Alasannya cukup masuk akal. Apa itu? Alasan yang pertama itu karena menurut AI, ini menurut AI guys ya, kalau marah jangan marah ke saya. Menurut ChatGPT, Timor Leste itu mirip-mirip seperti Singapura ya. Artinya gini, kenapa Singapura itu maju? Karena negara kecil ya. Negara kecil itu lebih mudah dibikin maju daripada negara besar. Lah, kok gitu? Apa alasannya? Alasannya ini cukup masuk akal ya. Karena presiden atau pemimpin itu lebih mudah mengendalikan negara kecil ya, lebih mudah mengatur negara kecil daripada negara besar. Mirip-mirip seperti kapal misalnya. Kapal yang gede ya, kapal pesiar itu kan nggak bisa kenceng ya lajunya. Kalau kapal speedboat kan bisa kenceng ya sama seperti itu. Konoha itu seperti kapal pesiar gitu ya. Kemudian Timor Leste itu seperti speedboat, cepet gitu ya, kenceng gitu ya. Singapura juga seperti itu. Kalau Singapura itu segede Gaban gitu ya, kalau Singapura itu seperti Konoha gitu ya, apakah Singapura itu bisa jadi negara maju? Enggak, susah banget. Susah banget jadi negara maju. Itu fakta yang jarang kita pahami ya. Itu menurut AI. Ya cukup masuk akal ya. Justru negara yang kecil itu mudah diatur gitu. Kemudian ada beberapa lagi gitu ya, potensi yang menjadikan Timor Leste itu jadi negara maju. Ada beberapa potensi yang sangat-sangat jarang dilirik. Apa itu? Jadi guys, alasan selanjutnya ini juga sangat masuk akal bikin saya terbelalak. Apa itu? Jadi ternyata potensi dari pariwisata. Jadi Timor Leste itu sangat berpotensi mengembangkan pariwisatanya. Ya bisa the next Bali kalau ditingkatkan itu, kalau difokuskan. Timor Leste itu sangat berpotensi jadi negara yang sangat-sangat luar biasa, bisa jadi negara maju. Ya, akan menyalip Konoha secara gila-gilaan. Ya, kemudian karena faktor minyak juga di Timor Leste ada banyak minyak ya. Kemudian perikanannya. Nah, ini juga sangat berpotensi. Perikanan. Ya, Singapura maju karena apa? Karena berada di dekat Selat Malaka gitu ya. Karena mereka itu bangsa yang sangat servis gitu ya. Maksudnya Singapura itu sangat ramah dengan investor gitu ya. Ternyata Timor Leste juga sangat berpotensi seperti Singapura ternyata guys. Wow. Bagaimana kalau Pak Ahok presiden Timor Leste? Apakah Timor Leste akan setara dengan Singapura? Coba tulis kolom komentar ya. Orang-orang atau teman-teman yang dari Timor Leste terus di kolom komentar ya, kalau Timor Leste itu dipimpin seorang Ahok, apakah jadi seperti Singapura atau tidak. Kemudian kopi gitu ya, kopi di Timor Leste ternyata bagus banget ya. Ini potensi yang bikin Timor Leste maju pesat. Kemudian selain itu semua ada satu hal yang bikin Timor Leste ini sangat-sangat berpotensi jadi negara maju di Asia Tenggara. Apa itu? Bahkan mengalahkan Konoha gitu ya. Apa itu? SDM. Nah, SDM Timor Leste itu sangat luar biasa sekali. Ya, kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena ya ini menurut data. Ya, dari data indeks corruption, Konoha itu lebih korup daripada Timor Leste. Itu menurut data guys. Ya kalau mau bantah pakai data. Itu artinya Timor Leste itu sudah ada bibit-bibit seperti Singapura. Singapura bisa maju karena apa? Apakah karena mereka dekat Selat Melaka? Apakah itu pengaruh utama? Enggak. Kita dekat juga dengan Selat Melaka, tapi kita nggak jadi negara maju. Ya, jadi itu bukan alasan. Alasan yang paling utama itu karena kejujuran, bisa dipercaya. Kalau orang Singapura itu dikit-dikit ribut gitu ya, dikit-dikit berantem, mereka nggak jujur, dikit-dikit nipu. Siapa yang mau berinvestasi di sana? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada yang tertarik investasi di sana. Nggak ada. Timor Leste juga seperti itu. Ya, Timor Leste itu lebih dipercaya investor daripada Konoha. Karena apa? Karena masyarakatnya jujur. Walaupun nggak semuanya, disclaimer on ya. Ya, nggak semuanya.
Itu menurut AI guys ya. Jadi kalau mau marah jangan marah ke saya, marah sama AI ya. ChatGPT mengatakan seperti itu ya. Walaupun ya berbeda-beda ya, tergantung prompt-nya gitu ya, tergantung apa yang kita request gitu ya. Jadi ini cukup masuk akal ya, karena Timur Leste itu negara kecil, mudah dikendalikan gitu ya. Misalnya nih ada presiden yang memimpin Konoha atau memimpin Singapura atau memimpin Timur Leste. Siapa yang paling capek? Yang memimpin Konoha. Karena panjang banget gitu ya. Juta-juta kilometer gitu. Sementara Timur Leste kan nggak terlalu ya. Ya ibaratnya bisa memimpin seperti satu provinsi lah gitu ya. Singapura juga seperti itu. Jadi untuk jadi negara maju ternyata nggak terlalu butuh wilayah yang sangat luas sekali atau panjang sekali, nggak terlalu butuh. Ya, seperti Singapura juga bisa jadi negara maju kok, Timor Leste juga jadi negara maju kok. Ya. Kemudian selain itu apalagi yang mempengaruhi? Ya, lagi-lagi SDM. SDM Timor Leste itu makin hari makin maju karena mereka banyak sekolah di luar negeri. Ya, sumber daya manusia Timor Leste itu banyak banget sekolah di luar negeri, dan ya ketika mereka kembali mereka membangun Timor Leste. Walaupun kita perhatikan Timor Leste itu nggak semewah Konoha gitu ya, misalnya katanya mallnya cuma satu, ya iyalah mereka kan nggak fokus ngebangun mall, mereka fokus ngebangun pendidikan. Bahkan ya sebelum MBG viral di Timor Leste itu sudah ada makan bergizi gratis, tis. Bukan baru-baru ini aja, udah bertahun-tahun. Ya itu bukti bahwa Timor Leste itu sangat berpotensi jadi negara maju. Ya, mereka sudah menerapkan ya pengobatan gratis, ya kemudian biaya sekolah gratis, kemudian dikasih duit jajan gitu ya. Jadi itu mempengaruhi guys. Jadi prediksi AI mengatakan bahwa Timor Leste itu akan jadi negara maju beberapa tahun lagi. Wow, luar biasa. Ya, saya sangat salut dengan orang-orang Timor Leste. Kenapa? Karena kejujuran orang-orang Timor Leste. Ya, kebaikan orang-orang Timor Leste. Enggak semuanya, tapi disclaimer, enggak semua orang Timor Leste jujur atau baik ya. Ada juga yang jahat. Tapi kalau saya perhatikan, ya overall Timor Leste itu karena mayoritas Katolik kali ya. Karena Katolik itu kan mengajarkan yang namanya kejujuran ya. Iman tanpa perbuatan itu sia-sia. Itu prinsip daripada agama Kristen. Iman tanpa perbuatan, maksudnya tanpa perbuatan, misalnya berbuat baik gitu ya. Ya membangun suatu bangsa misalnya. Pendidikan misalnya. Ya, pendidikan Katolik kan bagus ya. Itu yang membangun Timor Leste. Ini sangat-sangat luar biasa. Kemudian Timor Leste juga tidak meninggalkan budaya mereka. Nggak seperti di Konoha. Konoha itu kan sudah dipenuhi dengan budaya gurun gitu ya, atau budaya Arab. Sehingga Timor Leste itu masih kental dengan budaya mereka, filosofi mereka. Karena mereka tidak salah pilih agama. Coba kalau Timor Leste salah pilih agama, oh ribut ya, ribut kotok-kotokan gitu. Perang di sana sini. Ya makanya nggak boleh salah pilih agama. Karena salah pilih agama itu ya negara hancur ya. Karena agama itu kan doktrin. Ya, agama akan hancur kalau salah pilih agama. Ya, tapi saya tidak nyuruh yang untuk video untuk ini ya, untuk pindah ke Timor Leste ya. Saya nggak nyuruh seperti itu ya. Tapi kalau saya perhatikan Timor Leste ini sangat-sangat luar biasa. Sangat berpotensi jadi negara maju. Wow, kita harus mengapresiasi. Timor Leste semakin di depan. Timor Leste luar biasa. Karena Presiden Timor Leste itu sangat suka belusukan, mungkin terinspirasi dari Pak Jokowi kali ya. Walaupun Pak Jokowi suka belusukan, tapi tetap gitu-gitu aja, nggak terlalu banyak perubahan kalau saya perhatikan. Ya, paling jalan tol gitu, itu pun nggak terlalu berpengaruh sih terhadap kemajuan. Yang paling berpengaruh itu pendidikan. Pendidikan dulu yang disupport gitu ya. Bukan disupport, support. Timor Leste tak paham itu, mereka ya investasi jor-joran sama pendidikan. Bahkan ada yang sekolah di luar negeri dibiayain. Beasiswa, wow luar biasa Timor Leste. Ya Timor Leste semakin di depan. Coba tulis di komentar ya, siapa yang dari Timor Leste, Anda sangat beruntung. Ya, merdeka dari Konoha. Jangan pernah gabung ke Konoha lagi. No. Ya, nei. Jangan pernah gabung sama Konoha lagi.
Karena Konoha itu susah jadi negara maju. Ada banyak faktor ya. Ya, banyak faktor sih ya. Di Konoha itu kan ada prinsip pilihlah pemimpin yang seiman. Sampai kapan coba kita harus memilih pemimpin yang seiman? Masa cuma seiman doang? Itu artinya ya kita jadi negara agama. Konoha itu sebenarnya sudah jadi negara agama. Apakah Timor Leste memilih pemimpin yang seiman? Enggak juga. Ada banyak tuh yang beda agama jadi pemimpin Timor Leste. Dari agama RT6 juga ada yang pemimpin di sana. Karena mereka tidak menganut yang namanya pemimpin yang seiman. Luar biasa. Menurut kalian gimana? Coba. Kemudian Timor Leste juga sangat berpotensi mengalahkan Bali. Ya walaupun Bali itu masih tetap nomor 1 ya. Maksudnya nomor 1 di Asia Tenggara. Bukan nomor 1. Sekarang udah mulai dikalahkan sama Vietnam ya. Vietnam sudah mengalahkan Konoha guys. Mayoritas beragama Buddha sudah mengalahkan Konoha ternyata. Ya, tapi it's okay, nggak jadi masalah ya. Karena faktor budaya juga gitu ya. Vietnam kaya dengan budaya apa? Budaya Buddha gitu. Itu sangat luar biasa. Ya. Kemudian Timor Leste juga seperti itu ya. Sangat berpotensi mengalahkan pariwisata Thailand ya. Bukan Vietnam, sorry ya. Thailand ya. Kemudian Vietnam juga ya sudah merangkak jadi negara maju. Karena apa? Karena dipengaruhi oleh ajaran Confucius dan ajaran-ajaran Kristen. Ternyata di Vietnam sudah banyak agama Kristen ya. Sudah mulai banyak. Timor Leste ya negara mayoritas Kristen ya. Kalau Timor Leste gabung ke Konoha, apakah bisa sebagus sekarang ini? Enggak. Beruntung orang-orang Timor Leste keluar dari Konoha ya. Saya ngomong apa adanya guys ya. Bukan ngomong yang berbunga-bunga gitu ya. Enggak seperti itu ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Tidak akan berpihak di Anda yang menyimpulkan. Sekian video ini, saya kaum intelektual, salam rasional.